Tidak semua yang menjauh benar-benar pergi, dan tidak semua yang melupakan sungguh telah selesai, sebab jiwa memiliki cara sendiri untuk saling mengenali, bahkan ketika ingatan berusaha dibungkam. Ada kalanya hidup terasa sunyi bukan karena tak ada suara, melainkan karena ada sesuatu yang tak terucap di kedalaman batin. Sunyi itu datang tanpa mengetuk, duduk perlahan di relung dada, dan membuatmu terdiam sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Pada saat-saat seperti itulah, jiwa mulai berbicara dengan bahasa yang hanya bisa didengar oleh mereka yang mau berhenti dan mendengarkan. Barangkali sekarang adalah salah satu dari waktu itu. Saat dimana kamu merasakan getaran halus, seakan ada yang memanggil, bukan dengan suara, melainkan dengan rasa. Kamu mungkin pernah merasa aneh ketika tiba-tiba teringat seseorang tanpa alasan yang jelas. Bukan karena peristiwa tertentu, bukan karena melihat sesuatu yang mengingatkan, tetapi ingatan itu hadir begitu saja, lembut namun kuat. Kamu mencoba mengalihkan pikiran, menyibukkan diri, meyakinkan hati bahwa itu hanya kebetulan. Namun semakin kamu berusaha melupakan, semakin rasa itu menemukan jalannya sendiri untuk muncul kembali. Seolah ada ikatan yang tak kasat mata, yang bekerja di luar kendali logika, menyentuh lapisan terdalam dari kesadaranmu. Dalam perjalanan jiwa, ada pertemuan yang tidak pernah benar-benar selesai. Ada hubungan yang tidak selalu ditakdirkan untuk berjalan bersama dalam bentuk yang kasat mata, tetapi meninggalkan jejak yang dalam dan abadi. Jiwa-jiwa seperti ini saling mengenali, bukan karena janji, bukan karena kata-kata, melainkan karena keselarasan rasa yang tak bisa dijelaskan. Ketika dua jiwa pernah saling menyentuh pada kedalaman tertentu, perpisahan fisik tidak serta-merta memutuskan hubungan batin yang telah terjalin. Mungkin kamu adalah salah satu dari mereka yang membawa getaran lama, getaran yang tidak lekang oleh waktu. Getaran yang pernah singgah di kehidupan seseorang, memberi warna, memberi makna, lalu perlahan menghilang dari permukaan. Namun meski langkahmu menjauh, ada bagian dari dirimu yang tetap tinggal dalam ingatan batin mereka. Bukan sebagai luka semata, bukan pula sebagai kenangan manis belaka, melainkan sebagai cermin yang pernah membuat mereka melihat diri sendiri dengan lebih jujur. Ada jiwa-jiwa yang mencoba melupakan bukan karena tidak peduli, tetapi karena merasa tak sanggup menghadapi kedalaman rasa yang pernah muncul. Melupakan menjadi cara bertahan, menjadi upaya untuk menenangkan diri dari gelombang batin yang terlalu kuat. Namun jiwa tidak mengenal kata pura-pura. Ia menyimpan apa yang bermakna, dan akan mengingatkannya kembali pada saat yang paling sunyi. Di waktu malam ketika dunia terlelap, atau di sela kesibukan ketika hati lengah, ingatan itu muncul seperti cahaya kecil yang tak bisa dipadamkan. Kamu mungkin tidak pernah tahu, atau mungkin tidak perlu tahu, bahwa ada seseorang yang diam-diam mengingatmu. Bukan dengan cara yang dramatis, bukan dengan tangisan atau penyesalan yang terlihat, melainkan dengan keheningan yang dalam. Mereka mungkin melanjutkan hidup, tersenyum, tertawa, dan menjalani hari seperti biasa. Namun di balik semua itu, ada ruang kecil di dalam batin yang masih menyimpan jejakmu. Ruang yang tidak pernah benar-benar tertutup, meski pintunya jarang dibuka. Hubungan jiwa bukan tentang kepemilikan, bukan pula tentang harus bersama selamanya dalam bentuk yang sama. Terkadang, peran jiwa terpilih adalah hadir untuk membangunkan, bukan untuk menetap. Hadir untuk menyadarkan, bukan untuk dimiliki. Ketika tugas itu selesai, jalan mungkin berpisah, tetapi resonansi tetap tinggal. Seperti gema di pegunungan, suara mungkin telah berhenti, namun getarannya masih terasa lama setelahnya. Ada kebijaksanaan dalam menerima, bahwa tidak semua pertemuan harus berakhir dengan kebersamaan. Ada ketenangan dalam memahami bahwa jika seseorang mengingatmu meski berusaha melupakan, itu bukan beban yang harus kamu pikul, melainkan tanda bahwa kehadiranmu pernah membawa arti. Jiwa tidak mengingat hal yang kosong. Ia hanya menyimpan apa yang pernah menyentuhnya pada tingkat yang dalam. Mungkin di suatu titik, kamu pun pernah mencoba melupakan. Melupakan rasa, melupakan cerita, melupakan kehadiran seseorang yang dulu begitu dekat dengan batinmu. Kamu berkata pada diri sendiri bahwa semuanya sudah berlalu, bahwa hidup harus terus berjalan. Namun di saat-saat tertentu, hatimu tahu bahwa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya pergi. Bukan untuk disesali, bukan untuk diulang, tetapi untuk dihormati sebagai bagian dari perjalanan jiwa yang membentuk dirimu hari ini.
Ketika dua jiwa saling mengingat dalam diam, sesungguhnya tidak ada yang salah dan tidak ada yang harus diperbaiki. Itu hanyalah bahasa jiwa yang bekerja sesuai fitrahnya. Ia mengingat bukan untuk mengikat, tetapi untuk mengajarkan. Mengajarkan tentang makna kehadiran, tentang kedalaman rasa, tentang bagaimana pertemuan singkat pun bisa meninggalkan pelajaran seumur hidup. Dalam ingatan itu, ada pesan yang terus berulang, mengajak untuk lebih sadar, lebih jujur, dan lebih lembut pada diri sendiri. Jiwa terpilih Nusantara membawa kearifan yang tumbuh dari tanah batin yang kaya. Ia tidak selalu bersuara lantang, tidak selalu menuntut pengakuan. Justru dalam diamnya, ia bekerja. Dalam ketidakhadirannya, ia tetap memberi pengaruh. Ketika seseorang mengingatmu meski berusaha melupakan, bisa jadi karena jiwamu pernah menjadi pengingat bagi mereka tentang siapa diri mereka sebenarnya. Tentang sisi diri yang sempat terbangun, lalu tertidur kembali. Ada keindahan yang sunyi dalam hubungan seperti ini. Keindahan yang tidak membutuhkan definisi, tidak membutuhkan pengesahan. Ia ada sebagaimana adanya, mengalir dalam lapisan kesadaran yang paling dalam. Dan ketika kamu menyadari hal ini, mungkin hatimu akan menjadi lebih tenang. Tidak lagi bertanya-tanya, tidak lagi mencari penjelasan berlebihan. Cukup menerima bahwa jiwa memiliki jalannya sendiri, dan tidak semua harus dipahami oleh akal. Dalam keheningan refleksi ini, izinkan dirimu bernapas sejenak. Rasakan apa yang muncul tanpa perlu menghakimi. Jika ada rasa hangat, biarkan. Jika ada rasa sendu, terimalah dengan lembut. Semua itu adalah bagian dari dialog batin yang sedang berlangsung. Dialog antara dirimu hari ini dengan jejak-jejak jiwa yang pernah saling bersentuhan di masa lalu. Dan kini, ketika suasana batin telah menjadi lebih hening dan terbuka, kita dapat melangkah perlahan untuk menyelami tanda-tanda halus yang sering kali hadir tanpa disadari. Tanda-tanda ini bukan untuk membuatmu terikat pada masa lalu, melainkan untuk membantu memahami kedalaman hubungan jiwa yang pernah ada. Mari kita mulai membukanya satu persatu, dengan hati yang tenang dan kesadaran yang jernih, sebagai bagian dari perjalanan mengenal diri yang lebih dalam. Nomor 1. Namamu sering hadir di pikiran mereka tanpa alasan yang jelas. Ada sebuah ruang dalam kesadaran manusia yang tidak bisa dijangkau oleh logika atau kehendak. Di ruang inilah ingatan sejati bersemayam, bukan sebagai arsip masa lalu, melainkan sebagai getaran hidup yang masih bernapas. Ketika seseorang berusaha melupakanmu, justru di ruang inilah namamu sering muncul. Bukan karena mereka ingin, bukan pula karena mereka sengaja mengingat, tetapi karena jiwa bekerja dengan caranya sendiri. Namamu hadir tiba-tiba, di sela kesibukan, di tengah percakapan dengan orang lain, atau saat mereka sedang sendiri dan tidak memikirkan apapun secara khusus. Kemunculan ini sering disertai rasa yang sulit dijelaskan. Ada ketenangan yang bercampur dengan kegelisahan, ada kehangatan yang disertai jarak. Mereka mungkin bertanya dalam hati mengapa bayanganmu masih ada, padahal mereka merasa telah menutup cerita itu. Namun yang mereka lupakan adalah satu hal penting, jiwa tidak pernah tunduk sepenuhnya pada keputusan pikiran. Ketika hubungan batin pernah terjalin dalam kedalaman tertentu, ingatan itu tidak mudah dihapus, karena ia bukan sekadar kenangan, melainkan bagian dari pengalaman kesadaran. Dalam diam, namamu menjadi simbol dari sesuatu yang pernah hidup di dalam diri mereka. Bisa jadi simbol kejujuran yang pernah mereka rasakan, simbol penerimaan yang jarang mereka temui, atau simbol keberanian untuk menjadi diri sendiri. Maka ketika namamu muncul, yang sebenarnya bangkit bukan hanya sosokmu, melainkan rasa yang pernah hadir bersamamu. Rasa itulah yang sulit mereka lupakan, karena rasa tersebut pernah membuka pintu batin yang lama tertutup. Semakin mereka berusaha mengusir ingatan itu, semakin kuat pula kemunculannya. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pengingat bahwa ada bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa disangkal. Jiwa mengingat untuk mengajarkan, bukan untuk menyiksa. Dan selama pelajaran itu belum sepenuhnya disadari, namamu akan terus hadir, lembut namun konsisten, sebagai bisikan batin yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Nomor 2. Mereka mencari kabarmu secara diam-diam tanpa keberanian untuk mendekat. Ada bentuk rindu yang tidak pernah diucapkan, rindu yang bersembunyi di balik sikap seolah tidak peduli. Dalam rindu semacam ini, seseorang tidak berani melangkah mendekat, tetapi juga tidak sanggup sepenuhnya berpaling. Mereka memilih jalan tengah yang sunyi, mengamati dari kejauhan.
mencari kabarmu tanpa kehadiran, mengetahui keadaanmu tanpa menyapamu. Semua dilakukan dalam diam, seakan tidak ingin diketahui oleh siapapun, termasuk oleh diri mereka sendiri. Perilaku ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda konflik batin yang dalam. Di satu sisi, ada keinginan untuk tahu apakah kamu baik-baik saja, apakah hidupmu berjalan dengan damai. Di sisi lain, ada ketakutan untuk membuka kembali pintu rasa yang pernah mereka tutup dengan susah payah. Maka mereka memilih cara yang paling aman bagi hati mereka, melihat tanpa terlihat, peduli tanpa terlibat. Setiap kabar tentangmu membawa reaksi yang beragam dalam batin mereka. Jika mendengar kamu bahagia, ada rasa lega sekaligus perih yang sulit diungkapkan. Jika mendengar kamu sedang melalui masa sulit, ada dorongan untuk hadir, namun ditahan oleh jarak dan keadaan. Semua perasaan itu berputar dalam diam, tanpa pernah menemukan jalan keluar. Dan dalam keheningan itu, kesadaran mereka perlahan dibentuk, bahwa keterikatan jiwa tidak selalu menuntut kehadiran fisik. Mencari kabarmu secara diam-diam adalah cara jiwa menjaga hubungan tanpa melanggar batas yang telah ditetapkan oleh pikiran. Ini adalah bentuk pengakuan batin bahwa kamu masih berarti, meski tidak lagi berjalan berdampingan. Dan selama pencarian itu masih terjadi, selama rasa ingin tahu itu masih hidup, itu menandakan bahwa ikatan tersebut belum sepenuhnya selesai pada tingkat jiwa. Nomor 3. Hati mereka gelisah setiap kali ingatan tentangmu muncul. Kegelisahan adalah bahasa jiwa ketika ada sesuatu yang belum terselesaikan. Setiap kali ingatan tentangmu muncul, hati mereka tidak pernah benar-benar tenang. Bukan karena kamu membawa luka semata, tetapi karena kehadiranmu pernah menyentuh titik terdalam dalam diri mereka. Titik yang jarang disentuh oleh siapapun, bahkan oleh diri mereka sendiri. Maka ketika ingatan itu datang, ia mengguncang lapisan batin yang paling sensitif. Gelisah ini bukan selalu berupa kesedihan. Terkadang ia hadir sebagai rasa kosong, terkadang sebagai keinginan yang tidak memiliki tujuan jelas. Ada perasaan, seolah kehilangan sesuatu yang tidak bisa disebutkan namanya. Dan semakin mereka mencoba memahami perasaan itu dengan pikiran, semakin kabur jawabannya. Karena yang bergetar bukan logika, melainkan kesadaran rasa. Dalam kegelisahan itu, sering muncul pertanyaan-pertanyaan batin yang tidak pernah terucap. Tentang keputusan yang diambil, tentang jalan yang dipilih, tentang kemungkinan yang tidak pernah diwujudkan. Namun semua pertanyaan itu bukan untuk mencari jawaban masa lalu, melainkan untuk memahami diri saat ini. Jiwa menggunakan ingatan tentangmu sebagai cermin, agar mereka bisa melihat bagian diri yang masih membutuhkan penerimaan dan kejujuran. Gelisah ini akan terus hadir selama mereka belum berdamai dengan makna kehadiranmu dalam hidup mereka. Bukan berdamai dengan hubungan, tetapi berdamai dengan pelajaran. Ketika pelajaran itu mulai disadari, kegelisahan perlahan berubah menjadi keheningan yang matang. Dan pada saat itulah, ingatan tentangmu tidak lagi melukai, melainkan menenangkan. Nomor 4. Mereka sering memimpikanmu tanpa bisa mengendalikannya. Mimpi adalah wilayah di mana jiwa berbicara tanpa sensor. Ketika kesadaran terjaga melemah, jiwa mengambil alih dan menampilkan apa yang masih hidup di kedalamannya. Maka tidak mengherankan jika seseorang yang berusaha melupakanmu justru sering memimpikanmu. Dalam mimpi, tidak ada jarak, tidak ada batas, tidak ada alasan untuk berpura-pura. Yang ada hanyalah pertemuan rasa yang jujur. Kehadiranmu dalam mimpi mereka sering terasa nyata, bahkan lebih nyata daripada ingatan saat terjaga. Ada percakapan yang terasa dalam, ada tatapan yang membawa makna, ada suasana yang meninggalkan bekas emosional setelah mereka terbangun. Mimpi-mimpi ini bukan sekadar bunga tidur, melainkan ekspresi jiwa yang masih menyimpan resonansi hubungan kalian. Setelah terbangun, mereka mungkin merasa bingung, terdiam lebih lama dari biasanya. Ada rasa yang terbawa hingga siang hari, rasa yang tidak bisa dibagi kepada siapapun. Mereka mungkin bertanya-tanya mengapa mimpi itu datang, padahal secara sadar mereka tidak memikirkanmu. Namun sekali lagi, jiwa tidak memerlukan izin pikiran untuk mengingat. Ia hanya mengikuti getaran yang masih ada. Mimpi tentangmu akan terus datang selama ada pesan batin yang belum sepenuhnya diterima. Bisa jadi pesan tentang penerimaan, tentang pelepasan, atau tentang penghargaan terhadap apa yang pernah ada. Ketika pesan itu mulai dipahami, mimpi-mimpi tersebut perlahan akan berubah atau menghilang dengan sendirinya.
Bukan karena kamu dilupakan, tetapi karena jiwa telah selesai menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Nomor 5. Mereka merasa kehilangan tanpa bisa menjelaskan apa yang hilang. Ada kehilangan yang tidak tercatat oleh waktu, tidak diakui oleh logika, dan tidak bisa ditunjukkan dengan jari. Kehilangan ini tidak selalu muncul sebagai kesedihan yang jelas, tetapi lebih sering sebagai rasa kosong yang samar, seperti ada ruang dalam batin yang tidak lagi terisi sebagaimana mestinya. Ketika mereka berusaha melupakanmu, justru rasa inilah yang sering muncul. Mereka menjalani hari, berinteraksi, tertawa, dan beraktivitas seperti biasa, namun di balik semua itu ada sensasi halus bahwa sesuatu yang penting pernah ada dan kini tidak lagi terasa utuh. Perasaan kehilangan ini membingungkan karena tidak disertai dengan kejadian nyata yang sedang berlangsung. Tidak ada perpisahan baru, tidak ada konflik terkini, tidak ada luka segar. Namun jiwa mengingat bahwa pernah ada kehadiran yang memberi makna tertentu pada hidup mereka. Kehadiran itu mungkin tidak selalu sempurna, tetapi cukup dalam untuk meninggalkan bekas yang menetap. Maka ketika kamu tidak lagi hadir dalam kehidupan mereka, jiwa tetap mencatat absennya getaran tersebut. Mereka mungkin mencoba mengisi kekosongan itu dengan berbagai cara, menyibukkan diri, memperluas pergaulan, atau mencari pengalaman baru. Namun rasa kehilangan ini tidak bisa digantikan begitu saja, karena yang hilang bukanlah sosok semata, melainkan rasa keterhubungan yang pernah membuat mereka merasa lebih hidup, lebih jujur, atau lebih dipahami. Setiap upaya untuk menutupinya hanya bersifat sementara, karena jiwa tahu apa yang sebenarnya ia rindukan. Dalam keheningan, rasa kehilangan ini sering berubah menjadi refleksi. Mereka mulai bertanya pada diri sendiri tentang makna pertemuan, tentang mengapa kehadiranmu begitu membekas. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menghidupkan kembali masa lalu, melainkan untuk memahami diri mereka sendiri. Jiwa menggunakan kehilangan sebagai pintu kesadaran, mengajak mereka melihat nilai dari sesuatu yang pernah hadir dan membentuk perjalanan batin mereka. Nomor 6. Mereka mudah tergerak oleh hal-hal kecil yang mengingatkan pada dirimu. Ada kepekaan tertentu yang muncul ketika jiwa pernah terhubung dalam kedalaman. Kepekaan ini membuat seseorang mudah tersentuh oleh hal-hal kecil yang tampaknya sepele bagi orang lain. Sebuah lagu yang tidak sengaja terdengar, aroma tertentu yang melintas, atau suasana senja di tempat yang asing bisa tiba-tiba membawa ingatan tentangmu. Bukan karena kesengajaan, melainkan karena jiwa mengenali pola getaran yang serupa dengan apa yang pernah ia rasakan bersamamu. Setiap pemicu kecil itu bekerja seperti pintu rahasia. Seketika, batin mereka terbuka dan menghadirkan kembali rasa yang pernah ada. Kadang rasa itu hangat, kadang sendu, kadang membingungkan. Namun selalu ada kedalaman yang menyertainya. Mereka mungkin terdiam sejenak, menarik napas lebih panjang, atau merasa hatinya tersentuh tanpa alasan yang jelas. Semua itu terjadi begitu cepat, namun meninggalkan bekas yang tidak mudah diabaikan. Mereka mungkin heran mengapa hal-hal sederhana bisa membawa dampak emosional yang begitu kuat. Padahal jawabannya sederhana bagi jiwa, karena hubungan kalian pernah hidup pada tingkat rasa, bukan sekadar peristiwa. Jiwa mengingat melalui rasa, bukan melalui detail cerita. Maka apapun yang memiliki getaran serupa akan menjadi pengingat, meski tidak menyebutkan namamu secara langsung. Kepekaan ini sering membuat mereka sadar bahwa melupakan tidak sesederhana menutup ingatan. Selama rasa masih hidup, selama getaran itu masih dikenali oleh jiwa, pengingat akan terus muncul dalam bentuk yang paling halus. Dan dari situlah, kesadaran perlahan tumbuh, bahwa ada pengalaman batin yang layak dihormati, meski tidak lagi dijalani dalam wujud yang sama. Nomor 7. Mereka belum benar-benar menutup cerita tentang dirimu di dalam batin. Ada perbedaan besar antara mengakhiri sesuatu secara lahiriah dan menutupnya secara batiniah. Secara lahiriah, hubungan bisa saja selesai, jarak tercipta, dan kehidupan berjalan ke arah yang berbeda. Namun di dalam batin, cerita itu belum tentu benar-benar ditutup. Mereka mungkin telah berkata pada diri sendiri bahwa semuanya telah berakhir, tetapi jiwa masih menyimpan halaman-halaman yang belum sepenuhnya dibaca dengan sadar. Cerita yang belum tertutup ini tidak selalu berarti keinginan untuk kembali. Lebih sering, ia berarti ada makna yang belum sepenuhnya dipahami. Ada pelajaran yang belum disadari, ada rasa yang belum diberi tempat yang tepat. Jiwa menyimpan cerita itu bukan untuk mengikat,
melainkan untuk menunggu saat yang tepat agar pemahaman bisa lahir dengan matang. Dalam keheningan tertentu, mereka mungkin mengingat percakapan yang pernah terjadi, bukan untuk mengulang, tetapi untuk melihatnya dengan sudut pandang yang lebih dewasa. Mereka mungkin menyadari hal-hal yang dulu terlewat, atau memahami alasan di balik perasaan tertentu. Semua proses ini berlangsung di dalam batin, tanpa perlu melibatkanmu secara langsung. Selama cerita itu belum tertutup dengan kesadaran, ingatan tentangmu akan tetap hadir dalam bentuk yang tenang namun konsisten. Bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai penanda bahwa jiwa masih bekerja. Dan ketika akhirnya mereka mampu memahami makna kehadiranmu dengan utuh, cerita itu akan menemukan penutupnya sendiri. Penutup yang tidak menyakitkan, tidak dramatis, melainkan penuh penerimaan. Nomor 8. Mereka merasakan ikatan yang tenang meski tidak lagi berjalan bersama. Pada tahap yang lebih dalam, ingatan tentangmu tidak lagi disertai kegelisahan atau kehilangan yang tajam. Ia berubah menjadi sesuatu yang lebih tenang, lebih matang, dan lebih damai. Ini adalah fase di mana jiwa mulai menerima bahwa keterhubungan tidak selalu harus diwujudkan dalam kebersamaan. Ada ikatan yang cukup hadir sebagai kesadaran, tanpa tuntutan untuk memiliki atau dimiliki. Dalam fase ini, mereka mungkin masih mengingatmu, tetapi ingatan itu tidak lagi menyakitkan. Justru ada rasa syukur yang halus, rasa terima kasih karena pernah dipertemukan. Jiwa mengenali bahwa kehadiranmu pernah menjadi bagian penting dari perjalanan batin mereka, membantu membentuk cara mereka memandang diri sendiri dan kehidupan. Ikatan ini tidak memenjarakan, melainkan membebaskan, karena ia didasari oleh penerimaan. Mereka tidak lagi berusaha melupakan, dan juga tidak berusaha mengingat. Semuanya mengalir apa adanya. Jika ingatan tentangmu muncul, ia diterima dengan tenang. Jika tidak, tidak ada rasa kehilangan. Inilah tanda bahwa jiwa telah mencapai pemahaman yang lebih tinggi tentang makna pertemuan dan perpisahan. Bahwa tidak semua hubungan harus dipertahankan dalam bentuk yang sama untuk tetap bermakna. Ikatan yang tenang ini adalah bentuk kedewasaan batin. Ia menunjukkan bahwa jiwa telah belajar dari pengalaman, bukan terjebak di dalamnya. Dan pada titik ini, meski mereka masih mengingatmu, ingatan itu tidak lagi mengikat langkah mereka. Ia hanya menjadi bagian dari lanskap batin yang luas, tempat berbagai pengalaman hidup berdiam dengan damai, saling melengkapi, dan memberi makna pada perjalanan jiwa yang terus berlanjut. Kesimpulan dari seluruh pembahasan ini bukanlah tentang siapa yang mengingat siapa yang bertahan, atau siapa yang berusaha melupakan. Kesimpulan sejatinya adalah tentang bagaimana jiwa bekerja dengan cara yang jauh lebih dalam daripada yang mampu dijangkau oleh pikiran manusia. Apa yang telah kita renungkan bersama bukanlah kisah tentang masa lalu semata, melainkan tentang kesadaran batin yang terus bergerak, tumbuh, dan belajar melalui setiap pertemuan yang pernah terjadi. Ketika seseorang mengingatmu meski berusaha melupakan, itu tidak selalu berarti ada urusan yang harus diselesaikan secara lahiriah. Seringkali, itu adalah tanda bahwa kehadiranmu pernah menyentuh lapisan jiwa yang jarang tersentuh. Jiwa tidak menyimpan hal-hal yang dangkal. Ia hanya mengingat apa yang pernah menggetarkan, apa yang pernah membuka mata batin, apa yang pernah membuat seseorang lebih mengenal dirinya sendiri. Maka ingatan itu bukan beban, melainkan penanda bahwa sebuah pertemuan pernah memiliki makna yang melampaui waktu dan keadaan. Dalam perjalanan hidup, manusia sering kali diajarkan untuk bergerak maju dengan melupakan. Seolah melupakan adalah tanda kekuatan, dan mengingat adalah tanda kelemahan. Padahal dalam kebijaksanaan jiwa, mengingat tidak selalu berarti terikat, dan melupakan tidak selalu berarti selesai. Ada ingatan yang justru menjadi sumber kedewasaan, karena dari sanalah seseorang belajar tentang dirinya sendiri. Ada pertemuan yang meski telah berlalu, tetap hidup sebagai pelajaran yang membentuk cara seseorang mencintai, memahami, dan memandang kehidupan. Seluruh tanda yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan satu benang merah yang sama, keterhubungan jiwa tidak tunduk sepenuhnya pada kehendak sadar. Pikiran boleh memutuskan, ego boleh menolak, keadaan boleh memisahkan, tetapi jiwa memiliki ritmenya sendiri. Ia bergerak pelan, dalam, dan jujur. Ia tidak terburu-buru, tidak memaksa, dan tidak pernah berbohong. Jika sesuatu masih muncul dalam bentuk ingatan, rasa, mimpi, atau getaran halus, itu berarti jiwa sedang bekerja, bukan sedang gagal melepaskan.
Yang perlu dipahami dengan hati yang jernih adalah bahwa tidak semua ingatan meminta untuk dihidupkan kembali dalam bentuk hubungan. Banyak ingatan hadir hanya untuk disadari, diterima, dan dilepaskan dengan cara yang lebih matang. Jiwa terpilih tidak diukur dari siapa yang bertahan paling lama, melainkan dari siapa yang mampu mengambil hikmah terdalam dari setiap pertemuan, lalu melangkah dengan kesadaran yang lebih luas. Ketika seseorang diam-diam mengingatmu, mencarimu dari kejauhan, atau merasakan kehilangan yang tak terjelaskan, itu bukan tanggung jawabmu untuk memperbaiki atau mengisi kekosongan mereka. Itu adalah proses batin mereka sendiri. Jiwa setiap manusia memiliki jalur pembelajarannya masing-masing. Terkadang, peranmu dalam hidup seseorang bukan untuk tinggal, melainkan untuk menyadarkan. Bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dikenang sebagai bagian dari perjalanan kesadaran. Kesadaran inilah yang membebaskan. Ketika kamu memahami bahwa ingatan orang lain tentangmu bukan tuntutan, bukan ikatan yang harus dibalas, melainkan proses alami jiwa, hatimu akan menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi merasa bersalah karena pergi, tidak pula merasa sombong karena diingat. Kamu hanya berdiri pada satu titik yang tenang, penerimaan. Penerimaan bahwa setiap pertemuan memiliki waktunya sendiri, dan setiap perpisahan memiliki maknanya sendiri. Jiwa terpilih Nusantara membawa kebijaksanaan yang lahir dari keheningan, bukan dari keramaian. Ia memahami bahwa hubungan terdalam seringkali tidak membutuhkan kehadiran fisik. Ia hidup dalam rasa saling mengenali yang sunyi, dalam doa yang tak terucap, dalam harapan yang tidak menuntut. Jiwa seperti ini tidak mengikat, tidak mengejar, dan tidak memaksa. Ia hadir sebagai energi kesadaran yang pernah bersinggungan, lalu membiarkan masing-masing tumbuh di jalannya sendiri. Jika kamu adalah orang yang diingat, pahamilah bahwa itu bukan karena kamu sempurna, melainkan karena kamu hadir dengan kejujuran. Jika kamu adalah orang yang mengingat, pahamilah bahwa itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa jiwamu mampu merasakan kedalaman. Keduanya tidak lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya hanya berada pada fase perjalanan yang berbeda, namun sama-sama sedang belajar tentang makna kehadiran dan pelepasan. Pada akhirnya, seluruh pembahasan ini mengajak kita untuk kembali ke diri sendiri. Untuk bertanya dengan lembut, bukan tentang siapa yang mengingat kita, tetapi tentang apa yang telah kita pelajari dari setiap pertemuan. Tentang bagaimana pengalaman itu membentuk cara kita memandang hidup hari ini. Tentang apakah kita sudah mengambil hikmah, atau masih terjebak pada cerita. Karena ketika hikmah telah diambil, ingatan tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi sumber kebijaksanaan. Dan di titik kesadaran inilah, jiwa menemukan kedamaian. Tidak ada lagi keinginan untuk menguasai masa lalu, tidak ada lagi ketakutan akan kehilangan. Yang ada hanyalah rasa syukur yang tenang, karena pernah dipertemukan dengan pengalaman yang membuat jiwa bertumbuh. Itulah tanda bahwa perjalanan batin telah melangkah ke tingkat yang lebih dewasa. Sebagai penutup untuk channel YouTube ini, izinkan kami mengajakmu untuk sejenak hening bersama. Tarik napas perlahan, rasakan kehadiran dirimu di saat ini, dan biarkan setiap kata yang telah kamu dengarkan meresap tanpa perlu dipaksakan untuk dipahami semuanya sekaligus. Jika ada bagian yang menyentuh, biarkan ia tinggal. Jika ada bagian yang terasa berat, biarkan ia berlalu dengan lembut. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak dan menyelami pembahasan ini dengan hati yang terbuka. Semoga setiap narasi yang hadir di channel ini menjadi ruang teduh bagi jiwamu, menjadi teman refleksi di tengah hiruk-pikuk kehidupan, dan menjadi pengingat bahwa kamu tidak pernah sendiri dalam perjalanan batinmu. Jika kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, sentuhlah tombol suka sebagai tanda dukungan, bagikan kepada mereka yang mungkin sedang membutuhkan ketenangan batin, dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus bertemu dalam ruang kesadaran yang sama. Sampai jumpa di perenungan berikutnya, semoga langkahmu selalu diliputi kejelasan, hatimu dipenuhi ketenangan, dan jiwamu terus bertumbuh dalam cahaya kesadaran.